orang paham yang kelas saya, ikut kelas saya, dia akan kumpul kenapa dia tadi keliru. Laisa haditha. So, kulluha laisa haditha itu bukan maknanya kulluha qadimah. Kalau saya cakap orang isi semuanya ini namanya laisa hadisah, dia itu salbul umum, dibilang salbul umum. Salbul umum ini maknanya, soft tengok ya, tidak semua hadis. Orang isi tidak semua graduate. Tidak semua graduate. Apakah makna tidak semua graduate semuanya failed? Tidak semua hadis maknanya sebagian qadim. Karena itu, kenapa Imam Ghazali menggunakan ba'duha qadim, tidak menggunakan kulluha laisa hadith, atau bukan kulluha laisa hadith, laisa kulluha, sorry, laisa kulluha hadith. Maknanya, laisanya ini akul. Laisanya ke dibilang salbil umum. Tidak semuanya hadis. Tidak semuanya hadis itu maknanya sebagian qadim. Saya cuma ingin katakan ba'duha qadim dan laisa kulluha hadis itu equal, sama. Sama. Anda boleh pakai takbir ini, Anda boleh pakai takbir ini. Tapi kalau Anda ingin sistem mizanut ta'anud secara spesifik, Anda kena pakai takbir ini. Karena antara iya dan tidak. Oke. Wahada hasilun li'annahu bainan nafyi wal isbat. Imam Ghazali kena di apa namanya? Kena diperjelas lagi bainan nafyi wal isbat fil makna walaysa fil lafaz. Karena Anda tulis di sini fil makna. Tumma naqulu wa ma'lumun anna kullaha laisat hadisah. Mulai kan apa namanya memakai nafi, dan kita tahu bahwasanya segala sesuatu tidak semuanya itu hadis. Kenapa? Kalau segala sesuatu itu semuanya hadis, yang menciptakan dunia itu siapa? Hadis. Karena yang namanya hadis adanya didahului dengan tidak ada. Ketika tidak ada, siapa yang mencipta? Oh ada, salah satu individu hadis menciptakan. Oh dia juga dulunya tidak ada kok. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada itu mencipta. Karena ada satu zat yang dia itu ada qadim. Dialah yang menciptakan. Cukup satu saja ada maujud qadim, Anda boleh mengatakan laisa kullu maujudatin haditha. Karena itu juz'iyah sarifah dan juz'iyah sarifah itu cukup satu. Cukup satu. Wa ma'lumun anna kullaha laisat bihadithah fayalzamu anna fiha qadiman. Kalau Anda ini hanya basic saja. Saya jelaskan sedikit panjang di dalam kelas saya tahdhib syarah Sanusiyah tentang Burhanul Hudud dan bagaimana para mutakalimin itu boleh menggunakan Burhanul Hudud. Saya cakap sekitar hampir 2 jam. Saya cakap pasal Burhanul
kudus dan apa dalil yang digunakan oleh mutakallimin, apakah dia itu kudus atau tidak, dan bagaimana cara menggunakannya. Ada beberapa mukadimah atau 7 mukadimah untuk membuktikan itu. Semuanya saya jelaskan secara terperinci. Kemudian kalau kata Imam Ghazali, fa'in qala, kalau ada orang cakap, kenapa Anda cakap bahwasanya tidak boleh kulluha itu haditha, itu kenapa? Kenapa Anda insist, Imam Ghazali, bahwasanya maujudat itu bukan semuanya itu hadis, ada satu yang qadim. Kenapa? Apa jawab Imam Ghazali? Fanaqulu, aywa. Fanaqulu li'anna kullaha law kanat hadithatan lakana huduthuha bi anfusiha min ghairi sabab aw fiha hadith bila sabab wa batilu huduthi hadis fi waqtin khas bi ghairi musabbab. Anda, kata Imam Ghazali, Anda ini tak paham makna hadis. Anda ini tak paham makna hadis. Hadis apa? Masbukun apa wujuduhu? Masbukun bil adam. Makna hadis itu adalah suatu hal, adanya suatu hal itu didahului ketidakadaan. Dan ketika dia itu hadis, maknanya kan dia itu ada. Contohnya Ustadz Hilmi ini umur berapa Ustadz Hilmi? Itu tak korupsi ya. 27 tak. 27. Maknanya 28 tahun yang lalu Anda belum lahir. Adanya Anda didahului ketidakadaan. Selama adanya Anda didahului ketidakadaan, tidak mungkin Anda ada begitu saja. Pasti ada sebabnya. Oh, orang tua saya menikah, karena itu saya ada. Tidak mungkin tidak ada yang menikah tiba-tiba ada Bim Salabim namanya Ustadz Hilmi. Tidak mungkin. Anda ini bukan, ada di Indonesia itu legenda orang lahir daripada timun. Oh, iya benar. Benar. Lahir daripada apa? Timun, bukan dari manusia. Kalau Anda tengok Kerasakti, Sun Gokong itu dari batu. Kecuali Anda Sun Gokong, Anda maknanya ada sebab yang menjadikan Anda ini ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada tiba-tiba muncul. Maknanya hadis ini, dia ini mungkin. Mungkin ini setiap hadis pasti dia mungkin. Apa itu mungkin? Istiwa'ut tarafain. Istiwa'ut tarafain. Apa itu istiwa'ut tarafain? Samanya dua sisi. Apa ini dua sisi? Al-wujud wal adam. Kalau setiap yang hadis itu, setiap yang ada itu hadis, maka yang setiap ada itu mungkin. Setiap yang ada itu mungkin, maknanya dia itu sama, ada dan tidak ada. Terus kenapa kok tiba-tiba ada? Ketika Anda mengatakan hudusul mungkin bi ghairi sabab, Anda mengatakan yang mungkin itu ghairu mungkin. Mungkin itu ghairu. Ketika yang mungkin itu ghairu mungkin, Anda sudah melanggar satu kaidah paling basic di dalam berakal, yaitu tidak boleh antara ya dan tidak ada dengan dua-dua. Mungkin dan ghairu mungkin tidak mungkin ada sama-sama. Itu dia. Dan ini saya cakap di dalam kitabnya Tahdhib Syarah Sanusia. Dibilang lil ikhtilal bainat tasawi wala tasawi. Wa batilun hudutsu hadisin fi waqtin khas. Tidak mungkin. Kenapa Helmi itu lahir 27 tahun yang lalu? Kenapa? Ya karena ada sebab. Karena memang beberapa tahun sebelum itu orang tuanya baru menikah. Ada sebabnya. Tidak mungkin Anda di waktu tertentu itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin. Ayo. Fabatola antakuna kulluha haditha. Fatabata anna fiha mawjudan qadiman wa nadhairu istimali hadzal mizan matan hasil. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan mizan ini secara praktikal di dalam hal-hal yang susah. Dan contohnya yang lain masih banyak. Faqala, aywa. Faqala qad fahimtu bil haqiqati
بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمسة، ولكن أشتهي أن أعرف معنى ألقابها. ولما خصصت الأول بأنه ميزان التعادل، والثاني بالتلازم، والثالث بالتعادل. قلت سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنما. Sekarang apa namanya? Orang taklim ini nak cakap dengan Ghazali. Oke lah. Saya sudah paham semua makna itu, tapi saya nak tanya lagi satu pertanyaan. Apa itu? Kenapa yang pertama, yang tiga itu al-akbar wal asghar wal awsat Anda katakan dia itu mizanut ta'adul? Yang kedua Anda katakan mizanut talazum. Yang ketiga Anda katakan mizanut ta'anud. Kenapa? Ini adalah apa ya saya katakan ya? Ini adalah amrun muhimun jiddan. Ini adalah bagaimana para ulama zaman dahulu itu berpikir. Maknanya setiap nama yang dibuat para ulama ada hubungannya dengan bahasa. Pasti. Kenapa yang kita lakukan itu dinamakan sholat? Maknanya sholat yang kita lakukan, kata-kata sholat itu ada hubungannya dengan makna sholat dalam bahasa. Terus macam itu. Puasa yang kita lakukan ada maknanya dengan bahasa, dengan makna puasa dalam bahasa. Kenapa? Agar orang tidak sesenang-senang, kalau orang Jawa cakap sakenah udeli dewi. Maknanya semau dia saja. Oh, saya nak cakap apa yang kita lakukan ini adalah berdegil. Apa hubungan menahan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib dengan degil? Anda kena jelaskan. Setiap nama di dalam istilah tertentu harus ada hubungannya dengan bahasa. Karena itu kan di dalam ilmu fikih, setiap Anda mendefinisikan sesuatu pasti ada ta'rifuhu lughatan, pastilah. Dan pasti istilahan ada hubungannya dengan lughatan. Biasanya lughatan ini lebih luas daripada istilahan. Biasanya seperti itu. Dan Al-Imam Al-Baydawi di dalam kitabnya Minhajul Usul dikatakan mustalah al-ma'ani al-istilahiyah majazat lughawiyah tawassa'at. Makna-makna istilah itu hanya majaz lughawi. Majaz lughawi yang diperluas. Untuk apa ini? Untuk break orang membuat istilah agar istilah itu tidak semau Anda, dan agar orang boleh paham istilah Anda tidak boleh membuat istilah di dalam sebuah fan yang tidak ada maknanya dengan bahasa asing. Karena itu setiap orang mujtahid pasti disyaratkan dia tahu bahasa, pasti. Kenapa? Tanpa adanya bahasa Anda tidak akan tahu makna-makna istilah-istilah ulama terdahulu. Abadan. Dan ilmu bahasa ini ilmu yang sangat penting, dan itu adalah saya kira rintangan paling besar untuk orang Nusantara di dalam mempelajari Islam. Rintangan terbesar bahasa. Kalau Anda tak lulus di bahasa, game over sudah. Orang Arab pun pening dengan bahasa. Benar. Orang dulu di kampus saya, subjek orang Arab paling tak suka nahwu. Kalau sudah nahwu sudah lebih baik dia naik gunung ulang alik 4 kali daripada ikut exam nahwu itu. Karena itu kan kawannya Imam Ghazali ini cakap, kenapa Anda katakan ini mizanut ta'adul, kenapa ini mizanut talazum, kenapa ini mizanut ta'anud? Apa hubungan istilah Anda dengan bahasa? Ada apa? Ini di dalam ada ilmu khusus di dalam bahasa namanya ilmu wada'. Maknanya antara makna istilahi dan makna bahasa ini harus ada hubungan. Dibilang munasabah. Apa? Munasabah. Apa munasabahnya itu apa? Hubungannya itu apa? Apa katanya Imam Ghazali?
قلت سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما Saya namakan mizanut ta'adul yang di dalam apa namanya? Al-akbar wal asghar wal awsat, karena ada muqaddimah sughra dan kubra. Muqaddimah sughra dan kubra itu macam piringan. Ini sughra, ini kubra. Ini adalah hadul wasat. Ini muqaddimah sughra. Ini sughra. Ini kubra. Ini hadul wasat atau al-illah. Karena bentuknya macam ini, saya katakan dia adalah mizanut ta'adul. Ada dua. Oke? Yang kedua saya katakan mizanut talazum karena ada macam talazum. Apa talazum itu? Impact. Kalau ini ada, kalau alif ada ba. Kalau ba tak ada, alif tak ada. Ada talazum antara alif dan ba, dan tidak ada ba ke alif. Yang kedua saya katakan mizanut ta'anud karena antara alif dan ba ada pergabungan. Kalau ada alif tak ada ba. Kalau ada ba tak ada alif. Kalau tak ada alif ba pasti. Kalau tak ada ba alif pasti ada. Maknanya ada pergaduhan. Maknanya Imam Ghazali tidak melupakan munasabah di dalam setiap nama istilahnya. Dan itu adalah syarat. Anda nak buat nama kena ada apa namanya, kena ada munasabahnya. Ayo. سميت الثاني ميزان التلازم لأن أحد الأصلين يشتمل على جزئين أحدهما لازم والآخر ملزوم كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. La fasadata wadih ini baca saja. فإن قوله لفسدتا لازم والملزوم قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله ولزمت النتيجة من نفي اللازم. سميت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حصر القسمين بين النفي والإثبات يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر فبين القسمين تعاند وتضاد. Ta'anudun wa tadad. Antara dua, antara alif dan ba itu ada ta'anud, yaitu ada apa? Pergaduhan. Faqala فقال هذه الأسامي أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انفردت باستخراجها أم سبقت إليها. Katanya masih oke lah. Saya sudah tahu namanya. Kemudian nama ini anta yang buat atau anta ambil dari orang. Ini original. Kalau kita di kampus Anda buat proposal dissertation, proposal tesis, pasti apa yang original di Anda itu apa? Itu pasti. Kalau tak ada original, cari yang original. Maknanya harus ada sesuatu yang orang lain belum ada. Dia tanya, ini nama-nama ini original kah dari Anda? Katanya kawannya Imam Ghazali. Atau Anta ambil dari orang lain, jangan-jangan. Anta cuma modification saja. Atau Anda bungkus dengan sesuatu yang lebih oke. Kemudian mizan-mizan ini apakah Anda sendiri yang buat atau sebelum Anda sudah buat? Saya nak tahu saja siapa. Ayo. Qultu, kata Imam Ghazali. Qultu amma hadhihi al-asami fa inni ibtada'tuha wa amma al-mawazin fa ana istakhrajtuha min al-Qur'an wa ma 'indi anni subittu ila istikhrajiha min al-Qur'an. Kata Imam Ghazali, kalau pasal nama, saya awal buat nama ini. Al-Mizanul Akbar, Mizanul Awsat, wal Mizanul Asghar, Talazum, Ta'anud. Tidak ada orang lain sebelum saya yang buat nama ini. Adapun apa yang original dari saya selain nama, kalau nama sih orang boleh buat. Saya pun mungkin juga boleh buat kalau cuma nama. Tapi Imam Ghazali, hostnya di sini apa? Saya ambil mizan ini dari Al-Quran. Dari, kalau orang-orang lain ambil dari Aristo, saya ambil dari Al-Quran. Itu yang orang lain tak boleh compare dengan saya, tak boleh lawan saya di situ.
Amma aslul mawazin faqad subiktu bistiqrajiha. Adapun 5 mizan ini ada orang sebelum saya yang buat. Saya hanya cantikkan saja. Saya hanya cantikkan. Tapi sebelum saya sudah ada. Wabe kan sebelum Imam Ghazali ada yang namanya Ibn Sina dan macam-macam. Siapa itu namanya Farabi dan murid-murid Aristo semuanya buat mizan ini. Imam Ghazali hanya dibilang apa? Kalau di subjek UIA itu Islamization of knowledge. Dari Yunani saya Islamkan. Ya, ini jangan dikira Islamization of knowledge Imam Ghazali pun juga ada. Oke. Wa amma aslul mawazin faqad subiktu bi istikhrajiha. Walaha aywa. Walaha 'inda mustakhrijiha minal mutaakhirin asma'un ukhra siwa ma dzakartuha. Wa 'inda ba'dil umami salifah 'ala bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beberapa kaum punya nama-nama yang lain. Kan saya dari awal saya cakap, nama-nama ini saya yang buat, tapi maknanya sudah ada sebelum saya. Namanya saya buat nama yang lain untuk agar benda ini menjadi lebih islami. Dulu tak tahu di Jordan itu arak namanya minuman spiritual. Benar. Dibilang al-masyrubat ar-ruhiyah, minuman spiritual. Lebih islami kan? Jadi halal, Tuhan. Hah? Namanya masyrubat ruhiyah ini. Minuman spiritual. Anda kalau tak minum tak boleh ada spiritual Anda. Dulu ada kelompok sufiyah pada zaman dahulu namanya Hasyashin. Kalau tak silap di zaman Abbasiyah dulu, Hasyashin. Mereka itu kalau nak masuk kholwat, nak masuk apa, pakai dada. Pakai dada. Akhirnya nanti dia macam apa? Hai. Datanglah syekhnya, macam dia tengok di dalam, dia macam di apa namanya? Di kebun yang luas, bertemu dengan syekhnya cakap bunuh orang itu. Oh, saya tadi bertemu dengan syekh saya, menyuruh saya untuk membunuh orang ini. Akhirnya dia membunuh orang itu. Akhirnya dikenallah dengan nama assassin. Diambil daripada kata-kata namanya Hasyashin. Banyak kok orang-orang itu, banyak yang saya tak tahu, beberapa orang itu ambil dadah untuk lebih khusyuk. Benar. Ambil dadah untuk lebih, biar berzikir lebih khusyuk. Ada beberapa orang semacam itu. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak boleh melakukan sesuatu yang baik dengan jalan yang salah. Tidak boleh. Oh tak apa-apa, saya buat ini karena niat saya baik. Tidak boleh. Saya nak mencuri tapi saya nak bagikan kepada orang-orang miskin. Tidak boleh. Itu madhab komunis macam itu. Bilang al-ghayat tubarrirul wasail. Yang penting tujuannya baik, wasilahnya tak apa-apa. Tak baik pun tak apa-apa. Yang penting tujuannya di dalam syariah yang benar itu al-ghayat tuqarrirul wasail. Punca yang baik kena mempunyai itu cara yang baik. Ayo. وعند بعض الأمم السالفة على بعثة محمد وعيسى أسامي أخرى كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ولكن بعد sebelum Nabi Ibrahim pun sudah ada orang buat kias-kias macam ini, tapi namanya saja yang berbeza. Walakin بعثني على إبدال kiswatiha bi asamiya ukhra ma araftu min dha'fi qarihatika wa ta'ati nafsika bi awham. Terus kenapa? Ya kalau memang sudah ada nama-nama lain Imam Ghazali, kenapa Anda ingin nama-nama baru? Nama-nama baru sudah ada kok, nama-nama Asyaklul Awal, Syaklul Tsani, Syaklul Tsalits, Syaklul Rabi'. Kenapa Anda rubah menjadi Al-Mizanul Akbar wal Mizanul
awsat dan mizanul asghar. Katanya Allah, karena Anda bodoh. Katanya Imam Ghazali. Betul ya. Min dha'fi qarihatika, karena kurangnya akal Anda. Kenapa? Anda ini orangnya tak suka hal-hal yang berbau filsafat. Anda ketika dengar filsafat haram, Yunan, kufar, nar, macam itu. Filsafat Yunani neraka, bas, la aktar wala aqal. Iya apa tak, Tuan Hanif? Yunani agamanya apa dahulu? Islam? Bukan. Kalau bukan Islam, neraka. Bas, la aktar wala aqal. Dan nama-nama asyaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalis, ini rasa-rasa filsafat. Rasa-rasa filsafat. Dan saya tahu Anda ini orang-orang taklim. Filsafat itu berpikir. Sedangkan Anda ashabut taklim, Anda tak pernah berpikir. Semuanya Imamul Maksum. Kalau saya ajak Anda filsafat, tak tahu ya di apa namanya? Di Arab itu, kalau ada orang cakap sikit baik, sikit susah, dikatakan hada rajul yufalsif. Benar macam itu. Dia Hadramut macam itu. Kalamnya sikit susah, sikit apa namanya? Sikit pusing-pusing sikit. Padahal benar. Sikit pusing-pusing saja. Cakap hada rajul yuhibbul falsafah. Yufalsif. Ada semacam ejekan. Benar. Saya tidak ingin sebelum Anda belajar, Anda jijik dulu. Saya tak ingin seperti itu. Karena itu nama-nama ini saya ganti yang lebih islami. Saya ganti yang lebih islami. Al-Mizanul Awal. Masya Allah. Ada kata-kata Al-Quran, tapi asyaklul awal. Tak ada kata-kata Al-Quran. Al-Mizanul Awal. Al-Mizanul Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini dia akan apa? Otaknya dia akan kata-kata islami akan ada. Untuk fikori hatika wa ta'ati nafsika lil auham. Kenapa? Karena nafsumu itu dengan waham, bukan dengan akal. Waham itu juz'i. Katakan Imam Ghazali, coba Anda tidur di samping mayat, berani? Tidur di kamar mayat sendiri malam Jumat setelah nonton K5. Berani Tuan Hanif? Setelah nonton K5, setelah nonton Munafik, tengok Munafik, pergi ke kamar mayat malam Jumat, malam-malam kunci pintu. Berani? Ada kucing saja takut sudah. Kenapa? Kita kan tahu ini kan orang mayat kan. Yang namanya mayat mati boleh hidup? Tak boleh hidup. Tapi diri kita muti atun lil waham. Di situ setan bermain. Karena itu saya tidak akan menggunakan asyaklul awal. Kenapa? Karena ketika Anda dengar asyaklul awal, Anda pasti ingat filsafat. Dan kalau Anda ingat filsafat, Anda ingat Yunani. Kalau Anda ingat Yunani, Anda ingat Aristo. Anda ingat Aristo, Anda ingat neraka. Terus macam itu. Padahal itu hanya waham. Itu hanya waham Anda saja. Belum tentu. Syekh Said punya riset bahwasannya yang bawa mantik ini bukan Yunani. Aristo itu belajar daripada nabi-nabi zaman dahulu. Cuma macam mana saya nak cakap dengan Anda hal-hal semacam ini? Dari awal Anda sudah mengklaim kita tak boleh berpikir. Kita kena tanya kepada Imam Maksum. Karena itu saya akan buat sikit-sikit kepada Anda, step by step. Pertama, saya rubah nama dulu. Subhanallah, perang pertama yang datang kepada Islam, perang istilah. Karena itu kan sekarang tidak boleh cakap kafir. Tak boleh cakap kafir. Orang ini kafir, tak, belum Islam. Non-muslim. Hah? Non-muslim. Non-muslim. Kenapa? Keras. Iya apa tak? Macam mana? Allah cakap innal ladzina kafaru. Macam mana? Allah cakap ulaika humul kafirun. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kita awal sampai kita nak cakap hal-hal semacam itu malu. Jadi memang seperti itu. Dirubah dulu rasanya.
Nah, akhirnya ketika Anda, subhanallah, dulu Wahabi pertama kali keluar, setiap dia cakap Ibn Taimiyah, Syekhul Islam. Ibn Taimiyah, Syekhul Islam. Syekhul Islam, Syekhul Islam, Syekhul. Akhirnya kata-kata Syekhul Islam ini menempel di Ibn Taimiyah. Padahal ada yang namanya Alauddin Al-Bukhari, muridnya Sa'duddin Tiftazani, yang mengatakan Ibn Taimiyah itu Syekhul Islam, kafir. Macam mana? Itu saya tak suka cakap Syekhul Islam ke Ibn Taimiyah. Karena memang saya tidak meyakini beliau Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Saya tak tahu di Tarim ketika cakap Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ada pihak Syekhul Islam. Semua ilmu Islam dia tahu. Semua karangan dia ada. Awal yang diperangi adalah istilah Imam Ghazali rajulun aqil, dia paham. Oke? Apa katanya? Fa inni ra'aituka minal igtirari bid dhawahir. Anda ini selalu tertipu dengan baju, dengan zohirnya orang. Walau sukita asalan ahmar, kalau Anda disuruh minum madu tapi warnanya merah, takyah madu merah, madu warna kuning, di tempat dibilang fi qarurati hajjam. Dulu itu hajjam, orang apa namanya, hajjam itu apa, bekam. Sekarang kan bekam sudah ada ini kan. Dulu tak macam itu tuan. Dulu itu pakai macam itu. Nanti darahnya itu diletak di apa? Di cawan. Ada cawan khas untuk darah. Dibilang cawan khas darah hajjam. Kalau cawan khas darah, saya akan beli cawan hajjam ini, cawan bekam ini baru. Saya letak madu di situ. Nak minum tak? Hah? Oke, saya beri yang lebih mudah. Orang-orang sakit kalau kencing di pispot. Tahu pispot? Yang kencing itu kalau orang tak boleh kencing, dia akan bawa apa? Cawan untuk kencing. Saya akan buatkan Anda teh di situ. Anda tak minum tak? Akan ketawa semua. Wa tu'fi aklika an yu'arrifaka annal asla dhahirun fi ayyi zujajatin tahirun fi ayyi zujajatin kanat. Anda nak, jijik saya. Ini bukan madu, tapi ini darah. Selama itu madu, maka madu itu suci. Anda letak dimanapun. Dan Anda tahu di depan Anda, ini madu. Ini hajam. Anda di depan Anda tak akan minum. Kenapa? Karena Anda terbayang-bayang ini adalah darah. Ini adalah darah. Itu menandakan akal Anda ini lemah. Karena Anda lebih mentaati waham Anda daripada akal Anda. Ayo. Bal tara at-turki yalbasul muraqqa'ah wa dira'ah fatahkumu bi annahu sufiyyun. Ada orang tak tahu, orang zaman dahulu tuh tak suka dengan Turki. Tak suka dengan Turki. Sesuatu ada Abdun Turkiyun dulu sebelum ada khilafah Utsmaniyah. Kata Imam Ghazali, kalau Anda tengok orang-orang Turki memakai muraqqa'ah ini baju yang ditambal-tambal. Lihatannya dulu ini adalah baju khusus untuk para kaum sufi. Kaum-kaum yang zuhud pakai baju itu. Atau durra'ah di sini baju dari wol. Baju dari benang wol. Itu katanya menurut Imam Ghazali yang saya pahami dipakai oleh orang faqih. Jadi orang sufi memakai muraqqa'ah, orang faqih memakai durra'ah. Kalau ada orang biasa memakai durra'ah, Anda cakap ini sufi. Itu zaman kita. Ada orang tak pernah ambil la BA wala degree, tak pernah mengaji pesantren atau apa,
jenggot panjang, pakai kopiah, pakai jubah, pakai ini, saya lewat dengan dia, orang-orang akan cium tangan ke dia, bukan ke saya. Bukan ke saya maksudnya, orang yang belajar agama. Karena orang akan tertipu dengan penampilan. Anda ahli fikih atau sufi bukan karena baju Anda ya ahbab, tapi karena ilmu Anda. Tapi karena Anda ini, saya tak akan cakap bodoh, kurang pandai. Saya lunakkan sedikit bahasa saya. Kurang pandai, Anda akan tertipu di situ. Anda kira orang biasa ini adalah faqih cuma sebab dia memakai duroah. Anda akan kira orang ini sufi sebab dia memakai muraqa'ah. Ayo. Walau labisa sufi al-quba wal qalansuwah. Bukan koba, wallah mungkin kiba. Kiba ini, wallahu a'lam, kiba ini adalah macam daripada jubah. Kalau jubah itu seperti ini, tengahnya ada macam yang di sini. Biasanya ada coat, di sini ada butang ya macam ini. Macam Mission Impossible. Wallahu alam, itu yang saya paham dari kiba. Baju ya nih. Orang-orang Turki dulu sering pakai. Kolan suwah, kopiah gini. Ada orang sufi pakai kiba, pakai kolan suwah. Anda cakap ini orang biasa. Karena adalah pakaian orang biasa. Mungkin kalau ada orang pakai baju-baju hitam, oh ini kawannya Mission Impossible ini. Ayo. Hakama alaihi wahmuka bi'annahu turki fa'abadan yataharraku wahmuka ila mulahadati wilafil asya' katanya terus akan wahm Anda itu akan menarik Anda sedikit-sedikit untuk menghukum dohirnya, bukan batinnya. Kalau Anda pakai akal Anda, oh apakah tolak ukur sufi itu yang memakai muraqa'ah? Apakah tolak ukur faqih itu yang memakai duro'ah? Sejak kapan orang ahli tolak ukur faqih atau tak itu hanya baju? Ayo, lidzalika, karena itu kamu tidak melihat qaul, kamu tidak melihat perkataan itu dari perkataan, tapi Anda tengok dari siapa yang cakap. Siapa yang cakap? Donald Trump. Salah. Padahal kan belum tentu itu salah. Terutama di masa-masa pilihan raya macam ini di Indonesia. Allah yahfad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Bal min husni son'atihi au husni dhannika biqaili. Anda husnudon saja. Anda husnudon. Belum tentu oh ini kata guru saya pasti benar. Siapa yang cakap macam itu? Oh kalau guru Anda pasti benar macam itu. Tak ada macam itu. Oh dia HP pasti benar, tak ada macam itu. Anda kena tengok datul qaul, perkataannya seperti apa. Fa idza kanat ibaratuhu mustaqrahah indaka aw qailuhu qabihul hal fi i'tiqadika raddatal qaula wa in kana fi nafsihi hasanan wa haqqan. Kalau perkataannya itu mustaqrahah, banyak sekali sekarang ini. Perkataan ini apa? Sekarang ini orang-orang perempuan kalau nak menikah tidak mencari suami, tapi mencari imam. Benar macam itu dirubah. Saya tak mencari suami, tak. Kata-kata suami itu menurut saya mustaqroha, tak elok. Imam itu lebih banyak contoh-contohnya banyak. Terutama di Wahabi banyak sekali macam ini. Allah, saya tak cakap Allah itu jisim karena kalimat jisim itu tidak ada dalam Al-Quran dan kalimat jisim itu tak seronok didengar. Telinga saya tak suka. Oke lah rubah size. Allah itu size, punya size sama. Anda nak cakap size, cakap jisim semuanya sama. Ya ini agama Anda cuma berasal dari istilahat, bukan dari makna. Anda kena tengok maknanya apa. Bukan cuma kulit saja. Ayo. Begitu pula kalau yang mengatakan hal ini Anda tak suka dari awal Anda sudah tolak. Jadi tolak ukur benar atau salah siapa yang cakap? Siapa yang? Bukan itu. Oh kalau yang cakap Hilmi pasti
benar. Yang cakap zaman pasti salah. Kenapa rambutnya panjang Nabi? Saya tak suka macam itu. Saya tak suka. Ya dari awal di otaknya sudah dia tak suka dengan zaman. Apapun yang dia katakan, walaupun dia katakan air ini tawar, air kosong ini tawar, tak salah. Kenapa? Karena zaman yang cakap. Ayo. Kalau qila laka qul la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nafara dalika. Kalau Anda cakap, kalau ada yang cakap kepada Anda, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ada qaul Nasara ya Syekh. Oh ya, ini indal Islam, Isa bukan Rasulullah ya. Terus apa Isa itu? Oh itu apa namanya, jual roti John di samping itu. Tak macam itu. Isa pun Rasulullah. Kristen tidak menjadi kafir. Saya ulangi lagi. Kristen tidak menjadi non-muslim. Saya ulangi. Bukan karena meyakini Isa Rasulullah, tapi meyakini Thalithu Thalatha. Karena mengingkari Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kita sebagai Islam, kita meyakini Nabi Isa adalah Rasulullah. Betul apa tidak? Bukankah Nabi itu 25 atau 24? Nabi Isa bukan Nabi. Nabi itu ada 25. Tapi karena Anda mengatakan, biasanya Anda cakap Muhammadun Rasulullah, Anda rubah menjadi Isa Rasulullah. Dari awal Anda sudah tak seronok. Kenapa? Karena ini adalah waham, bukan akal. Ayo. ولم يكن لك من الأكل ما تعرف به أن هذا القول في نفسه حق وأن النصراني ممقوت لا لهذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل لكلمتين فقط إحداهما قوله محمد ليس رسول الله. أيوة. والثانية قوله الله ثالث ثلاثة وسائر أقواله وراء ذلك حق فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول la yakhda'uhum illa billah. Katanya, ya ketika aku tengok engkau dan kawan-kawan engkau daripada ahlu taklim itu du'afaul uqul, la yakhda'uhum illa dhawair. Dhawair saja, imamul maksum tapi ini imamah macam ban lori macam ini. Oh sudah ini tak mungkin salah. La yakhda'uhum illa dhawair faqat yani. Karena itu saya buat nama-nama yang islami agar Anda nak belajar ini. Ayo. Nazaltu ila haddika fasaqaituka fi kuzil ma. Fi kuzil ma, saya berikan dawa dan saya letak di tempat air agar Anda tengok ini bukan obat, tapi ini air. Kalau Anda dari awal, oh ini obat pahit, saya tak anak Anda tak akan sembuh. Tapi kalau saya letak di gelas, apalagi saya letak di apa ini namanya ini? Chrysanthemum tea. Anda akan tengok, oh ini manis. Ini manis. Selama itu obat, Anda nak letak di sini, letak di situ, tetap saja obat itu pahit. Tapi Anda ini du'afaul uqul. Saya kena rubah saja bekasnya saja. Obatnya juga sama. Oke? Wasaqatka bihi ila syifa wa talattaftu bika talattufat tabibi limaridihi. Karena beberapa orang sakit itu tidak mengakui kalau dirinya sakit. Itu benar. Kenapa saya ke tabib? Saya tak sakit. Oh tak, Anda tak sakit. Pas Anda cuma kurang minum saja. Minum ini. Padahal ini adalah obat. Itu saja. Kan intinya dia sembuh. Tabib bohong pun tak apa-apa. Yang penting dia sembuh. Saya tak, ini minum saja. Anda minum ini insya Allah Anda segar, Anda apa. Itu saja sebenarnya. Ayo. Walau dzakartu laka annahu dawa wa aradtuhu fi qarhi dawa lakana yashma'izu an qabulihi tab'uka walau qabaltu tahu lakunta La tajarra'uhu wa la takadu tusibu. Kalau saya cakap, oke lah, ini adalah tempat obat dan Anda kena minum obat ini. Anda minum pun tidak akan boleh masuk. Masuk ini muntah. Kenapa? Karena dari awal di otak Anda sudah ada ini pahit, ini obat. Ayo. Fahadha udhrun fi ibdali tilkal asami wa Saya punya kawan tidak boleh makan. Dia tidak bisa
untuk memakan daging. Tak bisa. Dia merasa daging itu hidup di perutnya. Benar. Tapi dia boleh makan sosis. Kenapa? Anda sosis kan dari daging juga. Tak, Habib, itu tepung saja. Akhirnya saya beri makan dia, ini bukan daging, ini sosis. Oh boleh, padahal daging. Dia tak muntah. Tapi kalau saya cakap ini sosis, oh ya. Setelah dia makan, yang tadi Anda makan itu bukan sosis tapi daging. Itu dia muntah lagi. Kenapa? Itu benar. Muntah lagi. Kenapa? Saya merasa sapi itu menendang-nendang perut saya. Subhanallah. Ada lagi orang tak boleh makan ikan. Kenapa? Dia merasa ikannya berenang di. Itu benar. Itu adalah waham saja. Ayo. Wahada udri. Dan inilah udurku kenapa aku itu merubah nama-nama agar Anda boleh untuk belajar. Wa ibta'i hadhihi ya'rifu man ya'rifu wa yunkiruhu man yajhaluhu. Pukul berapa ini? Oke, masih ada teman-teman. Baca. Faqala laqad fahimtu hadha kullah walakin aina ma kunta wa'adtahu min anna hadha al-mizan lahu kaffatan wa umudun wahid tata'allaqu bihil kaffatan jami'an. Oke, sekarang saya sudah tahu kenapa Anda rubah ini. Terus mana katanya mizanut ta'adul ini mempunyai dua apa? Dua kifah. Kifah ini apa ya? Ini kifah ini. Apa dalam bahasa? Dua piringan, macam lambang UMNO. Dua piringan. Saya tak ingin masuk politik. Ada lambang ini, ada dua piringan dan ada apa namanya ini? Amud tiang. Mana? Anda belum jelaskan itu. Katanya apa? Kawannya Imam Ghazali. Dan aku tidak pernah tengok di dalam mizan-mizan ini dua piringan dan tiang. Kata Imam Ghazali, Anda jangan pikir ini adalah daging jismani, ini daging ruhani. Anda kena sikit abstraksi dan berhayal lah. Jangan macam ini. Kalau Anda tidak bisa berhayal, Anda macam hewan. Wa aina ma dzakartuhu minal mawazin allati asbabil qobban. Qobban ini dia ada mizan macam ini. Nanti di sini ada angka-angka. Nanti di sini ada macam pemberat. Nanti di sini ada tempat letaknya. Oh, letak di sini, nanti ini sini. Oh, ini 10 kilo. Macam itu. Ayo. Qultu hadhihi al-ma'arifu sit qad istafattuha min aslaini fa kullu aslin kifatun wal juz'ul mushtarak bainal aslaini ad-dakhil fihima 'amud. Wa adribu laka mithalan min al-fiqhiyat fala'allahu aqrabu ila fahmika fa aqulu qawluna kullu muskirin haram kifah wa kullu nabidin muskir kifatun ukhra wan natijatu anna kulla nabidin haram. Oke, kullu muskirin haram wa kullu nabidin muskir. Ini adalah contoh. Saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan piringan dan apa yang saya maksud dengan tiang. Saya beri satu contoh. Kullu muskirin kullu nabidin muskir wa kullu muskirin haram. Maka nabid itu haram. Mana sekarang salah kifatan dan tiang? Tengok. Fahahuna minal aslaini. Fahahuna fil aslaini thalathatu umurin faqat. An-nabidu wal muskiru wal haram. Ada tiga hal. An-nabidu wal muskiru wal haram. Ayo. An-nabid dan muskir dia itu adalah an-nabid dan haram dia adalah kifatan. Aman nabid fa innahu yujadu fi ahdil aslaini faqat. Kan coba tengok ya. Kullun nabid muskir. Wa kullu muskirin haram. Nabid cuma ada di muqaddimah sughra. Haram cuma ada di muqaddimah
kubro. Maknanya nabi tempatnya di sini, haram tempatnya di sini. Ada dua hal yang terulang, itu adalah muskir. Muskir di sini. Itulah yang namanya dua piringan dan tiang. Ayo. أما النبيذ فإنه يوجد في أحد الأصلين فقط فهو كفة وأما الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط وهي الكفة الثانية وأما المسكر فمذكور في الأصلين جميعا وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو العمود والكفتان متعلقتان به. Dan kifatan sugro dan kubro ini akan berhubungan dengan muskir. Yang mana muskir itu adalah amud atau tiang daripada kedua kifah. Kenapa dikatakan muskir ini amud? Karena dia terulang di semua muqaddimah. Ayo. إحداهما تتعلق به تعلق الموصوف بالصفة وهو قولك كل نبيذ مسكر فإن النبيذ موصوف بالمسكر والأخرى متعلقة به لتعلق الصفة بالموصوف وهو قولك وكل مسكر حرام فتأمل ذلك حتى تعرف فإن فساد هذا الميزان تارة يكون من الكفة وتارة يكون من العمود وتارة يكون من تعلق الكفة بالعمود على ما أنبه. Katanya rusaknya kalau Anda menggunakan mizan ini kemudian salah, maka salahnya itu ada beberapa possibility sebab salahnya. Salah yang pertama, Anda salah cara menimbang. Cara menimbang Anda salah. Yang kedua, ini tidak bisa, ada beberapa timbangan yang tidak bisa Anda pakai. Contohnya, Anda nak timbang batu dengan timbangan emas. Maknanya, kesalahan timbangan itu, kesalahan decing itu ada beberapa sebab. Dibilang ada surah, ada madah. Sebabnya salah atau bahan yang Anda timbang itu salah. Ketika itu terjadi kesalahan, jadilah dia itu adalah mizanus syaitan. Sayati, bagaimana cara syaitan itu menimbang? Ayo. على ما أنبهك على رمز يسير منه في ميزان الشيطان وأما المشبه بالقبان. Amal musyabbah bil qobban. Sudah saya jelaskan kenapa mizanul talazum itu, mizanul ta'adul itu sama dengan dacing ini. Kemudian kenapa mizanul talazum ini sama dengan dacing ini? Karena dia tidak ada dua piringan. Dia cuma ada satu. Ini cuma ada macam qobban ini, timbangan yang di ujungnya ada macam apple-nya. Ada macam apple. Id ajidu tarafaihi atwal minal akhar kathiran. Karena biasanya ketika ini di sini, yang sebelah sini biasanya lebih panjang daripada sini. Karena itu dibilang di mizan talazum ini, biasanya atali ini lebih umum daripada muqaddam. Atali lebih umum daripada muqaddam. Ayo. فإنك تقول لو كان بيع الغائب صحيحا للازم بصريح الإلزام وهذا أصل طويل مشتمل على جزئين لازم وملزوم والثاني قولك وليس يلزم بصريح الإلزام وهذا أصل آخر. Ini sudah saya jelaskan apa itu makna bai'ul ghaib. Bai'ul ghaib itu adalah sesuatu kalau Anda menjual hal yang spesifik tapi tidak tampak. Itu namanya bai'ul ghaib. Menurut Syafi'iyah itu tak sah. Syafi'iyah tak sah. Kalau memang katanya Imam Ghazali, kalau memang bai'ul ghaib itu sah, maka bai'ul ghaib itu sendiri akan menjadi mulzim. Kata-kata mulzim itu salah satu dari bai' atau mustari tidak bisa untuk meng-cancel semau dia. Itu namanya lazim. Nggak bisa, sudah beli. Saya jual ini, oke saya beli. Maaf, tak jadi. Pala bapak engkau, tak jadi. Tak ada, tak jadi macam tu. Anda kenapa? Kena bayar. Tak bisa. Bai'ul ghaib pun kena macam itu. Kalau memang bai'ul ghaib itu sah, kena macam itu. Tapi orang yang mengatakan, bukan orang, madhab yang mengatakan bai'ul ghaib itu sah, dibilang sahnya bai'ul ghaib itu kena ada khiyarnya. Kena ada khiyarnya. Ketika ada khiyar, dia laisa mulzim. Kalau memang bai'ul ghaib itu sahih, lakana yalzamu bi sharihil ilzam. Kita sudah bezakan. Ada
ada bai'ul ghaib, ada bai' fitimah. Dua hal ini mirip tapi berbeda. Indah Syafi'iyah, satunya sah, satunya tak sah. Saya jelaskan di kelas saya, ada masih belum di-upload lagi. Ada kelas Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis tentang fiqhul muamalat, khusus tentang fiqhul muamalat. Karena fiqhul muamalat ini dia sikit pelik sikit. Orang sikit pelajari akan tetapi itu sangat penting sekali. Sangat penting. Ada perbedaan antara bai' ghaib dan bai' fitimah. Sama al-bai' al-muayyan. Tiga hal ini mirip, tapi yang dua sah, yang satu tak sah. Syafi'iyah tak cakap sah bai'ul ghaib ini. Karena itu kan Imam Ghazali komplain. Kalau memang bai'ul ghaib itu sah, maka dia akan lazim bisorihil ilzam. Mana lazim? Bai' dan mustari, pembeli dan penjual tidak boleh cancel selama ijab dan qabul sudah berlaku. Tapi Anda katakan bai'ul ghaib itu ada khiyarnya, maknanya dia bukan mulzim. Ketika dia bukan mulzim, maknanya dia tak sah. Karena salah satu daripada keduanya boleh cancel. Apa guna jual beli kalau salah satu dari keduanya boleh cancel? Tak akan ada jual beli. Ayo. Ini hanya survei saja, karena itu Imam Ghazali mengatakan hada aslun tawil. Ini tawil. Ini bukan masalah simpel, karena a'immatul arba'ah punya punya khilaf di sini. Karena itu sekarang ada jual beli dengan katalog, ada jual beli dengan apa? Online. Itu ada hubungannya dengan bai'ul ghaib, dan ada hubungannya dengan bai'ul dhimmah, dan ada hubungannya dengan salam. Dan itu tiga masalah ini basic daripada hukum jual beli online dengan segala macamnya. Dengan segala perbedaannya latif jiddan. Ayo. Fakana ashbah bir romanah al-qasirah al-muqabalah li kifatil qabban. Ayo. Wa amma mizanu ta'adul fatata'adala fihi kafatan laysa ihdahuma atwala min al-akhar bal kullu wahidin minhuma yashtamilu ala sifatin wa mawsufin faqat. Adapun mizanut ta'adul, maka dua kifah ini ya ta'adal. Dia tak macam mizanut talazum, salah satunya lebih panjang karena tali biasanya lebih umum daripada muqaddam. Karena itu salah satunya lebih panjang. Berbeza dengan Berbeza dengan mizanut ta'anud, dua-duanya itu sama. Ya imma dia zauj wa imma dia farad. Dua-duanya sama. Tidak zauj lebih banyak atau farad lebih banyak, tak ada macam itu. Oke? Fafham hadza ma'a ma 'arraftuka min anna al-mizana. Katanya Imam Ghazali, yo Anda jangan cakap bahwasanya ini persamaannya 100%, tak ada macam itu. Akan tetapi ada persamaan dari beberapa perspektif saja. Dan itu cukup untuk saya ambil hal itu untuk menjadi nama saja. Bukan hal ketika Anda ini mirip Ronaldo. Bukan Anda dan Ronaldo di fotokopi, jadilah Anda di scan menjadi bukan itu. Orang ini kalau dribble bola, oke, dia macam Ronaldinho. Bukan mukanya macam Ronaldinho, tapi ada satu perspektif yang macam Ronaldinho. Satu perspektif ini cukup untuk membuat saya menamakan Anda Ronaldinho. Kada huwa. Bal yunasibu munasabatan ma. Jangan Anda kira bahwasanya mizan 5 ini adalah mizan rohani, dan jangan Anda kira mizan rohani ini akan sama 100% dengan mizan jismani. 5 mizan ini untuk mengetahui benar dan salah, dan benar dan salah ini rohani. Tak boleh Anda tengok mana benar mana salah, Anda tak boleh tengok, tapi Anda boleh fikir. Adapun mizan jismani Anda buat untuk menimbang hal-hal yang boleh Anda tengok. Mangga, durian, watermelon, tembikai, macam-macam Anda boleh. Itu adalah Anda tidak akan bisa untuk menimbang tembikai dengan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Itu bukan
dacing untuk tembikar. Tapi muqaddimah sugro dan kubro boleh Anda gunakan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ayo. وكذلك يمكن التشبيه بتولد النتيجة من ازدواج الأصلين إذ يجب أن يدخل شيء من أحد الأصلين في الآخر وهو المسكر الموجود Maknanya في الأصلين. dua ini kullu nabidhi muskir wa kullu muskirin haram akan boleh menjadi kullu nabidhin haram. Natijahnya kullu nabidh haram. Natijah ini boleh terjadi karena ada pernikahan antara sugro dan kubro melewati muskir. Melewati muskir. Muskir inilah broker yang menengahi antara kedua muqaddimah. Ayo. وهو المسكر الموجود في الأصلين حتى تتولد النتيجة فإن لم يدخل جزء من أحد الأصلين في الآخر لم تتولد. Tak bisa kalau tidak ada amutnya ini tak akan jadi. Coba kalau ada timbangan macam ini tidak ada, bisa tak untuk menimbang? Tak akan bisa. Ayo. Kullu muskirin haram wa kullu maghsubin matmun. Tak akan ada. Kullu muskirin haram wa kullu maghsubin matmun. Apa hasilnya? Tak ada. Karena tidak ada hadul wasat, tidak ada satu hal yang terulang dua kali di antara dua muqaddimah ini. Ayo. وهما أصلان أيضا لكن لم يجري بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من أحدهما في الآخر وإنما النتيجة تتولد من الجزء المشترك الداخل من أحدهما في الآخر وهو الذي سميناه عمود الميزان. أيوة. ولو فتح لك باب الموازنة بين المحسوس والمعقول انفتح لك باب عظيم في معرفة الموازنة بين. Katanya Imam Ghazali, ini adalah untuk memotivasi Anda. Kalau Allah buka pintu, Anda boleh menimbang antara mahsus dan makul. Anda itu boleh Anda jadikan pintu untuk Anda menimbang antara alam musyahadah wal malakut, alam yang Anda tengok dan alam yang tidak Anda tengok. Apa contohnya? Ayo. Wa baina alamil ghaibi wal malakut wa tahtahu asrarun azimah man lam yattali' 'alaiha. Kurimal iktibas min anwa'il Quran. Di dalam kistos mustaqim, di dalam 5 kistos ini, 5 mawazin ini ada sirrun azim. Yang tidak paham 5 mawazin ini, dia akan diharamkan. Maksudnya dia tidak akan mendapat asrorun Quran. Dia hanya tengok kulitnya Quran sahaja, dia tidak akan masuk ke, karena Quran itu macam laut. Ketika Anda di laut, awal-awal ada apa-apa. Coba Anda menyelam ke laut, Anda akan tengok permata, tengok macam-macam. Ayo. Lam yahdha min anni illa bil qushur. Fakama anna fil Qur'ani mawazina kullil ulum fakadzalika fihi mafatihu kullil ulum kama asyartu ilaihi fi. Dan di dalam Al-Qur'an itu ada setiap kunci daripada setiap ilmu, seperti yang aku sudah isyaratkan di dalam kitabku Jawahirul Quran. Kitab ini ada Jawahirul Quran fatlubhu minhu. Di dalam kitab itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya di Quran itu ada setiap kunci-kunci dari segala ilmu. Baca kitab saya Jawahirul Quran, tapi Anda tidak akan boleh paham Jawahirul Quran kecuali Anda memahami Al-Mawazinul Khamsah ini. Ayo, walisirril muwazanah. Wasirrul muwazanah baina alami syahadah wal malakut yatajalla fil manam min al-haqa'iq al-ma'nawiyyah fil amthalatil khayaliyah li'anna ar-ru'ya juz'un min an-nubuwah. Kalau Anda paham, katanya Imam Ghazali, kalau Anda paham menimbang antara apa yang terjadi di alamil syahadah dan apa yang terjadi di alamil malakut, akan banyak hal yang boleh Anda pahami, katanya. Bahkan di dalam tidur pun, kata Imam Ghazali, cara ini akan boleh untuk menunjukkan Anda beberapa hakoik di dalam amsilah khoyaliyah. Di dalam khoyal ini adalah imajinasi, gambar-gambar yang Anda tengok di dalam mimpi Anda. Karena itu kan mawazin khamsah ini boleh Anda pakai untuk mentafsirkan mimpi. Macam mana? Tengok Imam Ghazali. Ayo. Fi
alamin nubuwati yatajalla tamamul mulki wal malakut. Karena di dalam alamun nubuwah yatajalla alamul mulki wal malakut. Nabi itu boleh membezakan secara real antara alamul mulki wal malakut, alam zahir wal batin. Tapi kita boleh membezakan itu dengan cara menggunakan mawazinul khamsah ini. Apa contohnya? Mithaluhu minan naum. Contohnya di dalam, tengok ya, saya beri contoh bagaimana qistosul mustaqim boleh untuk membezakan antara apa yang terjadi di alamul malakut dan apa yang terjadi di dunia. Anda tengok di dalam tidur Anda. Ada orang bermimpi di dalam tangannya ada cincin. Cincin ini untuk, dulu kan orang kalau nak stempel surat, cincin. Dia membawa cincin, dia menstempel mulut dan kemaluan orang. Stempel mulutnya, stempel kemaluannya, stempel. Datang ke Ibn Sirin. Apa makna saya menstempel mulut? Anda muadzin nggak? Oh, kok tahu Anda? Iya, karena ketika Anda adzan subuh di bulan Ramadan, dengan adzan subuh itu, mulut orang-orang Anda stempel. Maknanya orang sudah tidak boleh makan lagi. Anda jangan tengok stempelnya, Anda tengok tugas daripada stempel. Lazim daripada stempel. Bukan ein stempel, bukan ein cop. Tapi lazim daripada cop. Ayo. Tuktamu bi afahu rijal wa furujun nisa faqasa ru'yahu ala ibn Sirin faqala innaka mu'azzinun tu'azzin fi Ramadan qabla syahri faqala huwa kadzalik. Huwa kadzalik. Jadi Anda kena abstraksi. Anda kena abstraksi, jangan tengok stempelnya, Anda kena abstraksi dengan mawazin khamsah itu sesuatu yang lebih umum, tugas daripada cop tadi itu. Apa? Karena kalau sudah dicop, maknanya tidak boleh dibuka lagi. Tak tahu orang Indonesia cakapnya benda ini masih segelan. Benda ini masih cop, maknanya masih belum dibuka. Setelah dicop tidak boleh dibuka. Suami istri kalau sudah adzan Allahu Akbar, cop. Tak boleh dibuka, tidak boleh berhubungan suami istri sampai maghrib. Sampai maghrib. Orang kalau sudah makan terus adzan sudah berhenti makannya, tidak boleh makan sampai maghrib. Fanduril anli lima tajallalahu haluhu min alamil ghaib fi hadzal mithal. Tengok, kenapa Ibn Sirin boleh faham halnya orang ini hanya dengan dia tengok, dia cakap mimpinya, Ibn Sirin sudah paham. Watlubil muwazanah baina hadzal mithali wal adhan qabla subuh fi Ramadan. Coba bandingkan apa hubungan adzan qabla subuh dengan mimpi dia mencop mulut dan kemaluan. Apa? Ada satu mustarak, ada satu amud di situ. Apa? Dua-dua dari hal itu melarang melakukan hal. Adzan subuh melarang makan, cop juga melarang sesuatu. Ada amud, yaitu melarang. Wa bima yara hadzal muadzin wa rubbama yara hadzal muadzin nafsahu yaumal qiyamah fi yadi khatim min nar. Kadangkala muadzin ini hari kiamat, mungkin ketika di padang mahsyar dia tengok di tangannya ada cop daripada api. Fa yuqalu lahu hadza huwal khatim kunta tahtimu bihi afwajar rijal wa furujan nisa. Ini adalah cop, yang mana cop ini Anda gunakan pada saat Anda hidup untuk melarang, untuk mencop mulut dan kemaluan wanita ketika Anda di dunia. Katanya dia, saya tak pernah mencop mulut dan kemaluan. Anda tak paham, ini adalah inti dari tugas Anda di dunia. Tugas Anda di dunia adalah muadzin subuh, dan dengan muadzin subuh Anda mencop. Dengan ini Anda bisa untuk muwazanah baina alamil malakut dan alamish syahadah. Ayo, beri saya waktu 5 menit. Fayaqulu wallahi ma fa'altu hadha fayuqalu na'am kunta taf'aluhu walakin tajhaluhu li'anna hadha ruhu fa'alta wa la tatajalla haqa'iqul asya' wa arwahuha illa fi 'alamil arwah wa yakunu ar-ruhu fi ghita'in min as-surati fi 'alami talbis
عالم الحس والخيال والآن فقد كشفنا Tidak akan artinya sesuatu hal itu tidak akan menjadi jelas kecuali fi alamil arwah. Ruh yang ada di dalam kita sekarang tertutupi dengan tubuh kita. Yang mana tubuh kita itu ada apa? Mata, telinga itu menutupi kerja-kerja ruh. Bil hissi wal khayal. Kalau sudah roh kita ini terbebas daripada tubuh, hakikat apa yang kita lakukan akan terjadi. Ayo. وكذلك يفتضح كل من ترك حدا من حدود الشرع وإن أردت له تحققا فاطلبه من باب حقيقة الموت من كتاب Itu kan ada hakikat kita itu mengumpat makan daging saudara, itu kan hakikatnya kan, cuma di dalam dunia kita mengumpat, tapi hakikat kita mengungkat di alamul arwah kita makan daging saudara kita, dan itu tidak akan bisa tampak kecuali fi alamil arwah. Dan nabi, hanya nabi yang boleh tahu itu. Nabi yang boleh tahu itu. Ayo. لا ترى فيه العجائب وأتل التأمل فيه فعساك أن ينفتح لك رزونة إلى عالم الملكوت تسترق منها السمع فإني ما أراك يفتح لك. Katanya, Atil ta'amul, minimal saya sudah beri Anda modal. Tengok di situ. Tengok tentang Qistosul Mustaqim yang 5 ini yang sudah saya berikan ke Anda. Kalau Anda benar-benar sodik, Anda akan tutilu ta'amul. Anda benar-benar meresapi dan merenungi apa yang sudah saya katakan. Karena kalau Anda semacam ini terus, matanya Anda kena rubah adat Anda. Karena saya tengok Anda ini amik daripada Imam Maksum saja. Imam Maksum, kalau Anda amik dari Imam Maksum, apa yang saya katakan daripada apa cok-cok itu Anda tidak akan boleh paham. Ayo. Fa inni ma araka yuftahu laka babuha wa anta innama tantadiru ma'rifatal haqaiq. Anda tidak akan bisa untuk muwazanah baina alamil muluk wal malakut kalau Anda hanya menunggu pelajaran daripada Al-Imamul Maksum. Jangan-jangan ketika Anda tengok Imamul Maksum, Anda lebih pandai daripada dia. Ayo. ولو رأيته لوجدته أضعف منك في المعرفة كثيرا فخذها ممن سافر وبحث. Karena itu jangan-jangan nanti ketika Anda ketemu Imamul Maksum, Anda menyesal ternyata Imam Maksum yang saya banggakan lebih bodoh daripada saya. Jangan amik daripada dia, amik daripada saya yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Dibilang apa orang Arab cakapnya, is'alil mujarrid walatas alit tabib. Tanya orang yang punya experience, jangan tanya dokter. Jangan tanya dokter. Maknanya saya ini orang experience. Saya sudah pernah jadi macam awak. Saya sudah tahu hal macam awak ini macam apa. Fa'alal khobiri sakota. Anda sekarang datang kepada khobir, orang yang mempunyai experience di situ. Faqala هذا الآن حديث آخر يطول بيني وبينك اللجاج فيه فإن هذا المعلم الغائب وإن كنت لم أرى منظره فقد سمعت خبره كالليل. Katanya sudah, ini masalah lain lagi. Katanya ini masalah lain lagi. Imam Maksum itu walaupun saya tidak pernah tengok tapi saya sudah pernah dengar. Seperti Al-Lais bin Sa'ad, seorang imam sebelum Imam Malik. Saya tak pernah datang, saya tidak pernah ketemu. Beliau ada dalam abad 1 daripada Hijriah dan sekarang sudah abad 5 Hijriah. Walaupun saya tidak pernah tengok Lais, tapi saya sudah pernah dengar tentang Lais. Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad. Begitu pula Imam Maksum ini, walaupun saya tidak pernah tengok tapi saya sudah dengar. Anda dengar dari siapa? Katanya ibuku. Ibuku. Saya dengar daripada ibuku. Dia sudah pernah tengok itu. Begitu pula Maulana Sohibul Qol'ati Alamud. Sohibul Qol'ati namanya Hasan bin Sobbah bin Ali al-Ismaili al-Batini. Jadi dia dengar kabar Imam Maksum itu daripada emaknya dan gurunya. Tidak mungkin emaknya atau gurunya bohong. Oke? Sila. Guru saya dan mak saya itu puji-puji Imam Maksum. Tidak mungkin kalau dua orang ini memuji-muji Imam Maksum ini bodoh atau tidak ada. Hatta qalali, aywa,
Innahul mutalli' ala kulli ma yajri fil alam walau ala alfi farsakh. Dan dua orang ini cakap, Imam Maksum ini tahu segala hal walaupun berjarak ribuan kilometer. Walaupun dia di Malaysia contohnya, yang terjadi di Mesir dia tahu. Mutali'un semua tahu. Afa ukadibu walidati wa huwal ajizul afifah sitira, yakni saya nak dustakan mak saya, dan mak saya sudah tua, tak pernah bermaksiat dan tak pernah keluar rumah. Maknanya dia wanita baik-baik. Saya cakap mak saya bohong. Atau saya dustakan guru saya, dan dia padahal dia itu orang yang biografinya baik. Tak mungkin. Kalla balu masyahidani shadiqan. Tak. Dua orang itu adalah saksi yang jujur. Ayo. Waqad tabaqahuma ala dhalika jami'u rafaqa'i min ahli Damighan wa Asfahan wa lahum al-amrul muta' wa fi hukmihim sukanul qala. Kila. Afatara annahum munkhadi'una wa humul adhiya. Tak mungkin. Yakni selain dua orang ini, orang-orang satu kota, bahkan orang Damighan wal Asbahan, semuanya percaya akan ada Imamul Maksum. Mereka semua itu pandai. Tak mungkin mereka semua itu tertipu. Satu dua tertipu, oke lah. Satu kota, dua kota tertipu, yani syik baik yani. Atau mereka berbohong, tak mungkin. Mereka itu orang atqiya, orang bertakwa. Orang bertakwa satu berbohong, tak apalah. 10.000 orang bertakwa berbohong, syik baik. Syik, yakni berbohong jamaatan, nawaitul dusta jamaatan. Yakni syik baik katanya dia. Ayo, hayhat. Sudah Imam Ghazali, jangan ghibah, jangan ghibah, karena menurut emak saya Imam Maksum itu tahu apapun. Maknanya sekarang dia tahu kita sedang ghibah. Dia boleh jadi nanti saya tidur saya bertemu Imam Maksum. Fa inna maulana yattali'u ala ma yajri bainana min ghairi ghibah. Maknanya kawannya Imam Ghazali ini masih belum pure keluar daripada mazhab taklim. Dia masih takut. Imam Maksum yang dia yakini tahu apa yang sedang terjadi daripada pergibahan antara dia dan Imam Ghazali mengumpat al-Imam Maksum. Itla yakzubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Maknanya sudah macam Allah. Apapun yang terjadi di bumi ini Imamul Maksum itu tahu. Maknanya dia tahu kita sedang mengumpat dia. Ada spy. Ada spy. Dulu ada spy, sekarang ada CCTV. Ada CCTV. Mana tak ada. Ayo, fa akhsha an ata'arrada li makti bi mujarrad samai wal isgha. Kalau aku takut dia akan marah kepadaku bukan dengan mengumpat. Saya dengar Anda mengumpat dia dan saya diam, saya takut dia marah. Maknanya ketika Anda mengumpat dia dan saya diam, saya setuju. Hanya dengan itu saya takut Imamul Maksum marah. Fatwi tumarul hadiyat warji ila hadisil mizan. Sudah, kita tutup masalah ini, kita kembali ke masalah mizan. Kita kan cakap masalah mizan. Jangan menghibai Imam Maksum. Dia adalah takut saya, jangan Anda ribai. Wasrah li mizana syaitan wa kaifiyata wazna ahli ta'limi. Sekarang setelah mizan ilahi selesai, tolong jelaskan kepada saya bagaimana itu mizanus syaitan dan bagaimana ahli ta'lim itu menggunakan mizanus syaitan di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Insyaallah dengan ini selesailah mawazinul khamsah. Pertemuan yang akan datang kita akan mulai di dalam mizanus syaitan dan apa perbedaan antara mizanus syaitan dan mizanul ilahi dan mizan rasuli pada pertemuan akan datang. Dan semoga kita diberi istiqomah dalam kelas ini. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man aw aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.